Ya, saya mungkin sedikit menjelaskan tentang ini kan temanya lagi properti nih. Ya, properti. Dan properti ini barang halal, barang haram Bapak Ibu sekalian. Hah? Barang halal ya. Kecuali mungkin ada yang bikinnya dari ini apa? Sofanya atau furniture pakai kulit babi ya. Itu baru jadi haram ya. Properti ini barang halal. Bisa jadi haram kalau jual belinya dengan cara bukan cuma jual belinya. Kadang ini masyarakat itu cuma ngeliat cara jual belinya. Kalau belinya pakai yang udah mungkin yang udah pada ngaji ya. Kalau belinya pakai bank konven itu mungkin tahu itu riba. Kalau yang tanpa bank insya Allah itu nggak riba. Belum tentu, ya belum tentu. Jadi riba atau syariah atau tidaknya itu dilihat dari aspek mana, bukan sekedar dari tata cara jualannya. Tapi kita lihat kalau mau beli rumah ini tips dan triknya ya. Lihat rumahnya ada apa enggak. Bukan rumahnya, maksudnya proyeknya beneran ada apa enggak. Karena banyak developer jualan, ternyata tanahnya masih punya orang. Tanah masih punya orang udah dijual. Ini enggak boleh. Ya, baru bayar DP misalnya tanah harga 1 miliar. Bayar tanda jadi 10 juta. Dia udah bikin iklan. Udah bikin copywriting, nawarin di sosmed, jualan rumah project ABCD, tanahnya lokasinya di sini. Padahal belum ada serah terima, ya. Akhirnya yang terjadi banyak yang udah terjadi apa? Developer-developer yang brand syariah yang sudah pada di penjara, ya. Itu karena sebab apa? Tanahnya belum terjadi serah terima. Dia baru bayar tanda jadi, ya. Belum ada serah terima perpindahan hak, belum diurus legalnya, udah banyak dapat pembeli, tiba-tiba pemilik lahan menarik kembali tanah. Nih, ini tanah saya, enak aja main jual, bayar dulu ya. Balik nama dulu, PPJB dulu, AJB dulu, baru dijualin. Akhirnya udah banyak konsumen bayar DP, tanahnya diambil lagi sama pemilik tanah. Akhirnya si developer dilaporkan ke polisi, ya. Project bodong, di penjara. Banyak ini penjara, ya. Karena apa? Melalaikan hadis Nabi SAW, la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki, ya. Mungkin kalau kita jualan handphone atau jualan gorengan, serah terimanya kan gampang, tinggal pindahin aja barangnya. Tapi kalau tanah, ini kan nggak bisa kita comot. Kita tanah itu serah terimanya gimana? Bentuk serah terima tanah itu gimana? Segala sesuatu sertifikat legal formal yang itu menandakan kita boleh mengeksekusi lahan. Mau kita bikin empang kek, mau kita bikin tempat panahan, mau kita bikin perumahan, mau kita bikin kebun, duren, ya. Nggak ada orang yang ngelarang. Pemilik lahan nggak bisa otak-atik. Oh, saya mau beli, terserah saya, mau saya bikin kebun duren, mau saya bikin tempat pancingan, nggak ada yang peduli, itu namanya milik, ya nggak? Tapi kalau kita beli baru DP, ternyata kita bikin pagar diomelin namanya punya, woi belum boleh bikin pagar, lunasin dulu kata dia, baru kita balik nama, itu namanya belum pindah milik, ya belum pindah milik. Nah ini hati-hati para developer, legal formal harus diperhatikan. Kalau tanah itu serah terimanya ada dengan legal, PPJB, AJB, SHM, atau minimal kuasa jual, ya minimal kuasa jual. Kalau itu belum ada, jangan beli rumahnya Bapak Ibu, ya nanti bertahun-tahun nggak kebangun itu rumah. Bertahun-tahun tidak kebangun. Jadi harus jelas dulu kalau mau beli rumah nih, banyak nih stand-stand developer, lihat lokasinya di mana, apa legal dasarnya, apakah SHM, AJB, PPJB, apa-apa, itu boleh kita tanyakan untuk meyakinkan bahwasanya developer memang menjual tanah yang sudah dimiliki. Ini aspek yang berkaitan dengan hal haram di properti syariah. Kemudian yang kedua, permodalan properti itu, saya juga bingung ya. Ternyata di lapangan itu, properti syariah, ada yang modal beli tanahnya pakai bank konven. Ini di mana syariahnya? Ya, di mana syariahnya? Jualan, jadi aspeknya bukan dinilai dari jualnya dengan akad murabahah atau dengan akad istisna. Properti syariah itu, dari mulai produksinya, dari beli lahannya, jangan pakai riba. Ya, ternyata di lapangan ada, Pak. Ya, developer jualannya pakai istisna. Akad-akad syariah lah pokoknya. Pakai bahasa Arab tuh. Tapi beli tanahnya pakai modal dari bank konven, dari rentenir. Ya, ini riba. Terus ada juga tadi menjual tanah yang belum dimiliki.
Ada juga yang permodalan konstruksinya pakai cara riba, ya. Ini rumah udah sold out tadi yang kita ceritakan di awal, ya. Rumah sudah terjual, nggak punya duit buat membangun. Dia ngundang investor, ya, untuk kerjasama bangun rumah. Ini udah nggak ada objeknya. Kenapa nggak ada objeknya? Karena rumahnya sudah laku, ya sudah laku. Bagi hasil atas objek jual beli apa? Rumahnya udah jadi punya siapa? Punya konsumen. Apalagi yang mau dikerjasamakan, kecuali rumahnya belum laku. Baru bisa kerjasama bangun unit. Tapi kalau rumahnya sudah laku, ini sudah menjadi piutang namanya. Kalau ada investor masuk, maka bagi hasil di sini hukumnya adalah riba. Nah, ini contoh-contoh seperti ini saya ingin menjelaskan apa. Jadi, properti syariah baik dengan bank atau tanpa bank itu nggak penting. Nggak ada jaminan itu syariah, ya. Jadi yang tanpa bank belum tentu itu tanpa riba, yang dengan bank juga belum tentu full haram. Ya bahkan banyak yang dengan bank ternyata akad-akadnya bagus, akad-akadnya jelas, legal standingnya jelas, sesuai syariah, akad murobahannya terpenuhi, rukun dan syarat sahnya bagus dengan bank. Tapi ternyata ada yang tanpa bank tapi tadi menjual tanah yang belum dimiliki, modal konstruksinya riba, nah jadi nggak jaminan ya Ibu sekalian. Itulah pentingnya kita belajar tentang halal haram, belajar tentang fikih muamalah baik yang dasar, tadi kita bahas yang dasar, ataupun yang sifatnya aplikatif, yang sifatnya terapan, yang berkaitan dengan bisnis langsung, tergantung jenis bisnis yang dilakoni oleh masing-masing individu. Ya Allah alam. Baik.